Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita sekarang melanjutkan pembahasan kita ayat ketiga dari surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah menjadi ayat yang berdiri sendiri di ayat 3. Padahal sudah menjadi bagian di ayat 1. Sudah ikut di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim dipenggal oleh Allah dan kemudian dijadikan sebagai ayat yang berdiri sendiri di ayat 3. Ini adalah pesannya sangat penting. Kenapa Allah memenggal Ar-Rahman Ar-Rahim lalu kemudian menyimpan di ayat 3 berdiri sendiri? Ini menunjukkan penting sekali dan karenanya perlu dibahas secara berdiri sendiri. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan seluruh makhluknya itu mempunyai dua alur. Yang pertama adalah alur keluar dari dirinya Allah, keluar menjadi makhluk, menjadi ciptaan. Kemudian nanti ciptaan makhluk itu kemudian selesai tugasnya, binasa, atau kalau alam kiamat kembali kepada dirinya. Kalau manusia mati kembali kepada dirinya. Sehingga ada alur dari Allah keluar dalam tanda petik, dan ada alur dari luar masuk juga dalam tanda petik ke dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Alur keluar ini disebut dengan inna lillahi. Alur kembali kepada dirinya disebut dengan wa inna ilaihi rajiun. Jadi ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika keluar, ketika Tuhan Allah memancarkan dirinya menjadi sebuah realitas, menjadi al-alamin, menjadi semesta, menjadi matahari, rembulan, bumi, malaikat, ruh dan sebagainya, maka yang berlaku di sana adalah rahmannya. Karena ketika keluar memancar begitu saja itu adalah rahman, kasih sayang Allah SWT, dan karenanya tidak melihat objek. Dia melakukan itu karena dia ingin melakukan itu. Dia melakukan itu bukan karena butuh, bukan karena penting atas dirinya, tetapi dia melakukan itu karena memang dia mau melakukan itu. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan dia berkehendak untuk melakukan itu, maka sesuatu yang dikehendakinya itu akan terjadi. Dalam Al-Quran dikatakan fa'alun lima yurid. Dia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena berbuat apa yang dikehendakinya, maka ketika dia berbuat begitu saja, maka bersifat rahman. Maka yang kita saksikan bahwa segala sesuatu berkaitan dengan pancaran Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, maka itu adalah rahman. Contohnya, Allah memberikan kehidupan kepada siapapun juga, termasuk kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Bahkan bukan sekedar tidak percaya, sudah tidak percaya, menentang lagi, ingkar lagi kepadanya, tetap Allah berikan. Allah berikan kehidupan kepada orang-orang yang menentang keberadaannya, yang ingkar kepada dirinya, yang disebut dengan ateis, atau tidak bertuhan, atau tidak beragama, dan seterusnya. Semua orang tidak beragama, semua orang yang tidak menganut agamanya, atau tidak mengakui dirinya, diberikan kehidupan. Allah berikan matahari kepada siapapun juga. Allah berikan angin, udara kepada siapapun juga. Allah berikan rembulan, cahaya rembulan kepada siapapun juga. Allah berikan makanan dan minuman kepada siapapun juga. Allah bahkan memberikan keturunan kepada siapapun juga. Orang yang ingkar sekalipun, Allah berikan keturunan kepadanya. Allah berikan anak-anak kepada mereka. Apa sebabnya? Karena dalam konteks seperti itu, Allah adalah Ar-Rahman. Itu sebabnya ketika Allah berbicara tentang penciptaan alam semesta, penciptaan apa saja, Allah berbicara dengan Ar-Rahman. Ada satu surat namanya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca dalam surat Ar-Rahman surat 55 itu berbicara tentang ciptaan-ciptaan, tentang alam semesta, tentang langit, tentang bumi, tentang keadaan alam semesta yang tawazun, yang seimbang, dan tidak bolehnya kita melanggar keseimbangan itu, karena itu adalah merupakan rahman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah memberikan kehidupan kepada siapapun juga, ada dua jenis manusia yang merespon, menanggapi kehidupan ini.
Ada yang meresponnya secara positif, yang kita sebut dengan beriman, bersyukur dan beriman. Tapi ada juga yang meresponnya dengan negatif, yaitu mengakui kehidupan itu tetapi tidak mengakui adanya penciptanya. Kita sebut dengan kufur. Jadi ada yang syukur, ada yang kufur. Yang syukur nantinya diterima oleh Allah SWT dengan memberikan apresiasi dalam bentuk rahimnya. Sedangkan bagi mereka yang kufur, Allah berikan sesuatu dalam bentuk akibat perbuatannya, yang dalam bahasa agama disebut dengan neraka ataukah punishment. Makanya dalam Al-Quran tidak memaksakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan kepada manusia itu petunjuk, baik petunjuk yang ada pada dirinya dalam bentuk akal sehat, kami berikan kepadanya fitrah yang sama, kami berikan kepada mereka alam yang sama, udara yang sama, cahaya yang sama, temperatur yang sama, tetapi terserah kepada mereka imma syakira wa imma kafura. Kami berikan pilihan bebas kepada mereka, kami berikan kemerdekaan untuk memilih kepada mereka, terserah mau mensyukurinya atau mengingkarinya. Imma syakira wa imma kafura. Itu adalah rahimnya Allah SWT kalau sudah kembali kepadanya. Jadi kalau sebetulnya orang ingkar dan diberikan dan mendapatkan neraka, itu sebetulnya bagian daripada rahimnya Allah juga. Apa sebabnya? Karena kalau tidak begitu, orang merasakan ketidakadilan karena berbuat baik atau berbuat buruk sama saja. Maka rahimnya Allah sebetulnya adalah tanggapan Allah kepada mereka yang merespon pemberian Allah tersebut. Jadi kalau meresponnya dengan positif, Allah juga memberikan yang positif baginya. Meresponnya dengan negatif, Allah juga memberikan yang negatif baginya. Jadi meresponnya dengan negatif dan Allah memberikan negatif, sebetulnya hakikatnya manusia menciptakan nasibnya sendiri. Jadi kalau merespon dengan negatif dan mendapatkan negatif, ya apa yang salah? Itu adalah merupakan akibat daripada tanggapannya terhadap realitas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Begitu juga kalau yang bersangkutan itu mendapatkan hal yang baik, yang positif, itu juga adalah merupakan hasil daripada usaha mereka, respon positif mereka terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Respon positif Allah kepada mereka disebut dengan surga. Respon negatif yang mereka terima adalah disebut dengan neraka. Dengan demikian ada dua, yaitu ada reward, ada penghormatan, penghargaan, dan ada punishment, ada hukuman yang merupakan akibat daripada perbuatan orang itu sendiri. Nah, kalau kita sudah merasakan ini, maka Allah mengatakan biasanya rahimnya Allah diberikan kepada orang beriman, karena orang beriman itu adalah orang yang menanggapi kembali kepada Allah SWT dengan tanggapan yang positif. Dalam Al-Quran dikatakan wabil mu'minina rahimah, kepada orang mukmin Allah berikan rahimnya. Jadi Allah berikan rahimnya secara khusus kepada orang beriman, dalam pengertian bahwa itu adalah Allah berikan surga kepadanya. Maka kalau kita katakan tadi bahwa neraka juga adalah rahimnya Allah, dengan bermakna bahwa rahim itu adalah tanggapan Allah terhadap sesuatu yang kembali kepada dirinya. Dan sesuatu yang kembali kepada diri Allah ada dua. Ada yang diberikan kepadanya sebelumnya kebebasan untuk memilih, dan ada yang tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Yang diberikan kebebasan untuk memilih yaitu manusia, yang tidak diberi kebebasan untuk memilih adalah hewan-hewan dan benda-benda mati. Maka karena manusia mendapatkan kebebasan untuk memilih, dan itu adalah karunia yang luar biasa yang disebut dengan akal sehat, maka kemudian apabila tidak digunakan dengan baik, namanya kafura. Hasil daripada tidak menggunakan akal sehat adalah akibat yang disebut dengan kecelakaan, penderitaan, yang dalam bahasa agama atau Al-Quran disebut dengan an-nar, yaitu api neraka. Kalau kita sudah pahami ini, maka kita akan melihat bahwa segala sesuatunya ini adalah rahman Allah. Tidak ada lagi yang kita saksikan kecuali bahwa itu adalah kasih sayang Allah. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan rahmannya, dengan kasih sayangnya, maka harusnya kita pun berperilaku yang sama. Semua perbuatan yang keluar dari diri kita harusnya juga merupakan bentuk daripada kasih sayang kita. Kalau Allah menyayangi kita, maka kita juga harus menyayangi makhluk-makhluk Allah SWT. Apabila Allah menciptakan makhluknya dengan sayang, lalu kemudian kita membenci makhluk Allah, maka pada dasarnya kita telah bergerak berbeda dengan kehendak Allah SWT. Apabila kita bergerak beda dengan kehendak Allah, berarti hakikatnya melawan Allah SWT. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kategori seperti itu. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.